Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji dari pembahasan seputar ahkam izalatin najasa, seputar hukum-hukum menghilangkan najis atau membersihkan najis. Ya. Dan di sini akan kita terangkan dari hukum-hukum seputar najis dan bagaimana cara mensucikannya atau membersihkan dari najis tersebut. Nah, ya masih kita sarikan dari pembahasan Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan ini dari dua bab yang terakhir dari pembahasan Kitab At-Taharah. Dan sebagian ulama ada yang membahas masalah najis ini di awal-awal pembahasan karena dia dari fikih yang berkaitan dengan masalah pembagian taharah itu. Nah, dan ini sudah kita bahas dari definisi taharah, yaitu itu mencakup dua perkara, yaitu pada masalah taharah hissiyah yang kita bahas ini, dia mencakup menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengedepankan pembahasan masalah najis ini di awal-awal dari kitab At-Taharah. Ya, seperti Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, beliau mengedepankan pembahasan masalah najis ini di awal-awal kitab At-Taharah. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengakhirkannya setelah pembahasan wudu, mandi wajib dan tayamum, baru datang pembahasan masalah menghilangkan najis. Baik. Dari sini ya masing-masing punya sisi pendapat ya. Kenapa dikedepankan dan kenapa diakhirkan. Nah, dan kalau dia dikedepankan, mungkin itu lebih sesuai dengan pembahasan masalah taharah ini. Karena seorang ketika dia ingin berwudu misalnya, dia ingin mandi, ya tentunya ada hal yang harusnya dia hilangkan dulu dari kotoran najis tersebut yang melekat pada badannya, barulah dia bersuci.
apakah dengan berwudu atau mandi kalau dia junub. Nah, tapi tidak ada masalah. Di sini Syekh Shalih Fauzan mengakhirkan pembahasan ini. Nah, ada hikmah yang lain dalam perkara itu. Baik. Dan beliau akan terangkan di sini beberapa pembahasan seputar masalah hukum-hukum dan pembersihan najis. Nah, ya kita baca dari pendahuluan beliau secara makna ya. Saya tidak bisa baca dari teks Arabnya karena kadang bisa memakan waktu yang lama. Nah, ya dari hal yang dituntut oleh seorang muslim itu hendaknya dia senantiasa suci dari hadas jika dia ingin salat. Ini sudah kita bahas ya. Hadas kecil, hadas besar, maka dihilangkan. Kalau di hadas kecil dihilangkan dengan diangkat dengan berwudu. Kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi. Ya. Kemudian juga dari hal yang dituntut, kata beliau, ketika dia ingin salat, dihilangkan dari badannya najis, apakah pada badannya, pakaiannya, tempat salatnya. Nah, karena hukum menghilangkan najis itu dari hal yang diwajibkan dalam agama kita sebelum seorang melaksanakan ibadah, terutama masalah salat. Ya, ini yang sering berlalu ya. Di antara dalil yang menerangkan tentang masalah itu, tentang wajibnya dari membersihkan diri dari najis, itu ayat di surah Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu wahai Muhammad sucikanlah. Ya, di sini ada dua makna ya. Bisa bermakna pakaian ma'nawi dan bisa bermakna pakaian his yang terlihat. Kalau dia dari mana yang kedua, bermakna pakaian his yang terlihat, maka artinya pakaian itu disucikan dari najis. Disucikan dari apa? Dari najis. Dan juga sisi pentingnya kenapa seorang atau sisi wajibnya seorang harus membersihkan dirinya dari najis. Ya. Ini sudah kita bahas ya di awal-awal kitab Taharah dahulu. Karena kapan dia tidak perhatian terhadap najis, ya, bergampangan dia, maka itu diantara sebab-sebab yang akan disiksa di alam kubur. Karena kata Nabi SAW, ketika beliau melewati dua kuburan itu, dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari Muslim, kata beliau, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang di kubur ini lagi disiksa, dan mereka disiksa bukan karena perkara yang besar. Ya, artinya ini perkara di mata manusia hal yang dianggap remeh, tapi di sisi Allah itu dari hal yang besar. Ya, Nabi terangkan di situ, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun salah seorang dari keduanya, dia tidak bertirai dari kencingnya. Dia tidak menjaga percikan kencingnya ketika dia buang air kecil. Bergampangan dia. Ya mungkin dia salat, tapi kadang ada percikan kencing yang dia tidak bersihkan dari badannya misalnya atau pakaiannya yang terkena. Maka itu dari sebab seorang bisa disiksa di alam kubur. Kemudian yang kedua, dari sebab yang disiksa di alam kubur yang paling banyak, yaitu ya, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan dia senantiasa mengadu domba. Ini hati-hati ya dari orang-orang yang sering memprovokasi. Ya, tadinya hubungannya baik antara yang lain, datang orang ketiga, dia masuk untuk merusak. Ya, makanya dari sebab-sebab seorang disiksa di kuburan. Kalaupun dia muslim, kalau dia buat dosa ini,
maka dikhawatirkan dia dan dia belum bertobat misalnya, maka dikhawatirkan dia akan masuk dalam kubur dalam keadaan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang dianggap remeh di tengah manusia, tapi dosanya adalah hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan diterangkan di hadis yang lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya, beliau bersabda, "Aktsaru adzabil qabr minal baul." Kebanyakan dari siksaan di kuburan itu adalah dari kencing. Itulah tadi ketika dia tidak menjaga dari kencingnya. Mungkin dari hal yang hendaknya diperhatikan Dan perintah Allah, sucikanlah pakaianmu. Pakaianmu sucikanlah. Itu dari hal yang menunjukkan akan hukum seorang bebersih dari najis. Dia sucikan dirinya, dia berbersih dari najis, itu dari hal yang wajib. Nah, dan juga ada beberapa hadis-hadis yang kita akan baca nanti, dan juga di situ Syekh isyaratkan ada perintah dari Nabi SAW tentang masalah mencuci darah haid dari pakaian. Kita akan baca insyaallah taala di pembahasan tentang masalah darah haid. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim Nah. Baik. Nah, kemudian juga dari pembahasan ini sebagai pembukaan masalah najis dan cara membersihkannya. Ini dari hal yang pembahasan yang sangat penting. Yang sering menimpa manusia. Oleh karena itu di situ Syekh berharap dari pembahasan ini bisa memberi manfaat kepada manusia, siapa yang membacanya dari atau yang mendengarkannya dari saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Dan diharapkan hal tersebut membawa kebaikan. Dan juga para ahli fikih juga rahimahumullah disebutkan di situ. Dan mereka membuat pembahasan-pembahasan seperti ini dalam bab yang khusus yang mereka beri nama dengan bab izalatin najasa. Bab tentang masalah pensucian najis atau pembersihan najis. Nah, dan di situ akan dibahas beberapa pembahasan seputar masalah najis tadi itu. Nah, jadi boleh terangkan di situ asal dalam masalah ini, dalam masalah pensucian najis itu kata Syekh, dia dibersihkan dengan air. Itu yang asal karena air itu adalah adalah alat yang dipakai untuk bersuci. Apakah bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Nah, dan itu sebagaimana setelah kita baca di awal-awal kitab Taharah ini tentang masalah air hujan misalnya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Surah Al-Anfal ayat ke-11 dibawakan di situ. Dan dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian dari langit air liyutahhirakum bi, agar kalian bersuci dengannya. Nah, makanya dari hal-hal yang diingatkan sebagai pembukaan tentang masalah ini. Dan juga sini ada kaidah yang harusnya kita ingatkan dari tadi Syekh sudah berikan situ kaidah bahwasanya asal dalam mensucikan najis atau membersihkan najis itu dengan air. Ada hal-hal yang lain yang bercabang darinya, tapi tidak lepas dari air. Tidak lepas dari apa? Dari air.
Nah, itu yang asal. Dengan beberapa ayat yang sudah kita baca di awal kitab At-Taharah, dan juga beliau sini ulangi lagi perkara itu. Ada juga ayat di surah Al-Furqan, wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan dari langit air hujan yang suci, dipakai untuk bersuci. Nah, ya, setelah itu beliau terangkan kepada kita di sini masalah pembagian najis. Ini juga dari hal yang harusnya diketahui, ya, tentang masalah najis itu. Nah, dari hukum-hukum seputar najis, sebelum seorang membahas tentang masalah cara mensucikan najis, ya, dia bahas dulu tentang masalah pembagian najis itu. Atau sebelum kita bahas masalah itu, kita tahu dulu definisi najis itu apa. Itu yang penting juga. Definisi najis. Ya, najis itu secara bahasa dia bermakna lawan dari taharah, lawan dari kesucian. Nah, adapun secara istilah, najis yang dibahas di sini, yang dimaksud adalah tentunya najis yang bersifat his. Ya, karena najis itu nanti dalam pembagian agama kita ada dua macam. Ada najis ma'nawi, dan yang kedua ada najis yang sifatnya his. Najis ma'nawi itu adalah kesyirikan, ya, bid'ah, dosa dan maksiat. Nah, ya, karena orang-orang kafir dikatakan innamal musyrikuna najisun. Maksudnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi di situ bukan najis badannya, ya. Tapi yang najis adalah kesyirikan yang mereka amalkan. Nah, itu najis ma'nawi. Dan itu bukan pembahasan kita di sini. Ya, itu akan kita uraikan juga mungkin nanti di sela-sela pembahasan fikih ini, kita akan buka pembahasan akidah. Kalau sudah selesai kita Taharah, insyaallah taala. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah najis yang berkaitan dengan najis hissiyah atau najis hissi, najis yang terlihat. Nah, itulah yang kita akan bahas. Nah, yang diterangkan oleh para ulama definisinya dengan berbagai macam definisi. Ya, di antara para ulama yang menjelaskan definisi najis yang bermakna his ini, yaitu dia adalah nama yang digunakan atau ibarat yang dipakai pada perkara-perkara yang dianggap jelek oleh syariat, yang dimana seorang muslim itu wajib untuk bersuci dengannya atau berbersih dengannya. Nah, itu yang dikatakan najis, ya. Jadi sebuah nama atau ibarat yang dianggap jelek oleh syariat, kotor oleh syariat. Nah, ya, jelek atau kotor oleh syariat. Nah, yang dimana seorang muslim diwajibkan dia berbersih dengannya, dipaham, ya? Maka definisi apa? Definisi najis, ya, sebuah nama yang atau ibarat yang dianggap jelek oleh syariat, kotor oleh syariat, yang mana diwajibkan oleh seorang muslim atau seorang muslim untuk berbersih dan bersuci dengannya, ya. Dan juga ada ibarat-ibarat yang lain dari definisi najis yang diterangkan oleh para ulama. Tadi hanya sebagian, ya. Nah, baik. Jadi ini kita sudah tahu definisi najis dari hukum yang pertama. Dan yang harus ditahu seputar masalah najis. Kemudian yang kedua, di sini dari uraian Syekh boleh terangkan pembagian najis itu.
Ya, walaupun di masalah pembagian najis juga ini para ulama ada berbagai macam pembagian-pembagian. Nah, ya, boleh bagi di sini menjadi dua secara global ya, yaitu najis yang didapatkan di atas bumi, ya, dan apa yang bersambung dengannya, seperti di tembok, tuan. Ini kata beliau, dicukupkan dengannya, disucikan dengan air satu kali siraman, sehingga hilang dari zat najis tersebut. Nah, baik. Dan beliau bawakan situ hadis dalilnya tentang kisah Arabi, ya, yang kencing di masjid itu, orang Arab Badui yang kencing di masjid. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Nah, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang. Diterangkan di situ bahwasanya ada seorang Arabi yang ketika Nabi SAW dan para sahabatnya sedang di masjid ketika itu, di Masjid Nabawi. Lalu dia masuk dan dia kencing di sudut masjid. Nah, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas. Ya, datang Arabi tadi itu, dia kencing di sudut masjid. Ya, dimaklum ya, Arabi orang gunung, orang Arab Badui itu beda kebiasaannya dengan orang-orang kota. Mungkin dia kira di situ tempat kencing, di pojok dikencing. Nah, di situ manusia, yaitu para sahabat, mereka sudah menghardiknya. Tapi Nabi SAW ketika itu melarang para sahabat, biarkan dia kencing, ya, sampai selesai. Ini dari hikmah dari Nabi SAW ya. Nah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat ketika itu. Nah, jadi para sahabat mereka lihat zahirnya, orang kencing di masjid itu dari hal yang kotor, hal yang mungkar sekali, ya, diharamkan dalam agama. Tapi perhatikan Nabi SAW ketika melihat Arabi ini kencing, beliau melarang para sahabat yang menghardik, ya, biarkan dikencing, ya. Dan terdapat di situ ada hikmah syariat, karena kalau dia dilarang mungkin dia akan tahan kencingnya sehingga menjadi penyakit darinya, menjadi penyakit bagi Arabi itu. Jadi Nabi biarkan dia kencing, ya. Atau pelajaran yang kedua, kalau dia dihardik, dia akan lari, ya. Yang tadinya mungkin tempat kencingnya satu saja di sudut masjid, ketika dia dihardik dia akan lari, sehingga apa? Bertebaran kencingnya di mana-mana. Ya, perhatikan ya, dari hikmah Nabi SAW. Ya, tidak setiap hal yang ribut itu, yang mengundang keributan, itu dihadapi dengan cara ribut-ribut juga. Tapi kadang orang dia bisa di situ lihat hikmah syariat. Nah, ditenangkan dirinya ketika terjadi perkara-perkara yang mungkin manusia di situ akan ribut. Ya, Nabi larang para sahabat, biarkan dikencing sampai selesai, baru dia dipanggil dan dicuci kencingnya. Nah, di situ diperhatikan ya, ketika Arabi selesai kencing, maka Nabi SAW memerintah di situ untuk menuangkan satu timba air, ya, timba yang besar begitu ya. Memerintah para sahabat untuk mengambil satu timba air yang besar, lalu disiram di atasnya. Yang diyakini dengan timba tadi itu yang besar, yang berisi air, itu sudah mendominasi dari hilangnya najis tadi, sudah mengalahkan dari banyaknya kencing tadi. Nah, diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, amaran Nabi SAW bidhanubin min ma fa'uhriqa alaihi. Maka Nabi SAW memerintah, ya, dengan agar mereka mendatangkan satu timba dari air, ya, yang berisi air yang besar, lalu dituangkan di atas kencing tersebut. Nah,
Tapi ini diantara contoh yang beliau bawakan ya dari orang Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, kadang dia caranya disucikan dengan cara apa? Disiram. Dengan satu kali siraman tapi bisa menghilangkan semuanya. Ya, demikian pula beliau bawakan contoh yang lain. Misalnya juga ada hujan yang turun atau ada banjir yang besar yang kadang bisa menyapu membersihkan dari kotoran-kotoran tersebut, dari najis tersebut. Nah, dipahami ya? Itu yang terjadi ya. Jadi dia bagi najis seperti itu. Kadang ada najis yang dia bentuknya berada di bumi atau bercabang darinya, ya melekat di tembok dan seterusnya. Maka dengan cara tadi itu dibersihkan dengan cara disiram. Ya, dalilnya adalah kisah Arabi tadi itu yang telah diterangkan. Dan juga beliau bawakan juga dari kejadian yang bermakna umum, ketika turunnya hujan itu akan membersihkan berbagai macam najis-najis yang ada di muka bumi, kotoran-kotoran, ya, maka bisa menghilangkan penyakit. Dipahami ya? Nah, itu diantara hikmah turunnya hujan. Kemudian pembagian yang kedua, beliau bagi di sini najis, yaitu ada kadang najis yang dia terdapat bukan pada bumi itu. Ya. Seperti misalnya najisnya anjing dan apa yang bercabang darinya. Maka ini kata beliau cara mensucikannya dengan basuhan, dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan tanah, dicampur dengan apa? Dengan tanah. Ini kita akan bahas ya. Tapi kita baca dulu dari uraian Syekh di sini. Nah, jadi disiramkan. Jadi kalau dia bentuknya liur anjing, misalnya anjing menjilat di bejana atau di apa, di tembok, atau di badan manusia misalnya, atau di pakaiannya, ya, dan seterusnya, maka dia caranya disucikan dengan cara apa? Ya, disiramkan air 7 kali siraman, dan salah satunya dengan tanah. Maksudnya dicampur salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Apakah di cucian pertama kah? Atau cucian yang kedua? Ya, 3 sampai yang ke-7. Terserah, dipilih salah satunya. Yang jelas salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Ini satu di antara cara mensucikan apa? Air liur anjing. Baik, beliau bawakan situ hadis dalam masalah ini, idza walagal kalbu fi inaya ahadikum falyaksilhu sab'an ulahunna biturab. Ya, dalam riwayat Imam Muslim ya. Nah, kata Nabi SAW, jika anjing menjilat di bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ya, salah satunya dengan tanah, dicampur dengan apa? Air dan tanah maksudnya. Dan selainnya kata beliau dari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan ini mencakup anjing yang menjilat di bejana misalnya, atau di pakaian, atau di perabot-perabot rumah tangga misalnya, ya, maka dibersihkan dengan cara tadi itu. Kalau dia misalnya najisnya selain dari najis anjing, liurnya tadi itu, nah, atau najis yang ada pada babi, yang kita akan terangkan nanti rincian-rinciannya, ya, selain daripada najis anjing dan babi, seperti kencing atau kotoran manusia, nah, atau darah dan selainnya, maka itu cara disucikannya dengan menggunakan air, ya, kadang dengan cara dikerok atau diperas sampai dia hilang, sampai dia apa? Hilang dan tidak tersisa lagi dari zat najis tersebut, ya, serta warnanya, ya, apakah baunya, rasanya, atau warnanya.
Bagian dari uraian beliau ya, kita hanya baca dulu dari uraian beliau sini. Jadi beliau sini membagi najis itu ada najis yang dia berada di atas muka bumi. Ya. Maka itu cara mensucikannya dengan apa tadi? Disiramkan air. Nah, yang mendominasi dari najis tersebut. Atau mungkin dengan cara turunnya hujan. Ya, ini pensucian alami namanya ya. Kalau tadi yang pertama dengan cara dari perbuatan manusia tentunya. Nah, atau cara yang kedua tadi turunnya hujan, adanya aliran yang adanya aliran yang keras, yang deras begitu dari aliran hujan tadi itu, ya. Maka itu kadang membersihkan najis yang ada di muka bumi. Kemudian yang kedua boleh bagi tadi, najis itu kadang ada yang dia bentuknya bukan terdapat di bumi. Ya, seperti dia terdapat pada hewan. Ini tadi berikan contoh seperti najisnya anjing. Ya, liurnya. Dan juga babi. Ya. Itu juga ya contoh. Dan juga kadang ada najis yang dia bukan terdapat pada bumi. Ya. Seperti tadi kencing atau tinja atau darah. Ini menurut beliau ya. Yang melekat pada manusia, misalnya yang mengenai manusia, maka itu juga dibersihkan dengan air. Ya, mungkin dengan cara disiram atau dikerok atau diperas, ya, sampai tidak tersisa lagi dari zat najis tersebut. Ya, baik itu warna, bau atau rasanya. Nah, ini satu sisi ya pembagian najis yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Baik. Ya, najis itu kalau mau dirinci, nah pembagiannya memang dalam masalah ini banyak pembagian di kalangan ulama dari pembagian najis itu. Ya. Jelas tadi kita sudah singgung di awal pembahasan ya. Masalah najis itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada najis ma'nawi dan yang kedua ada namanya najis his. Ya. Ma'nawi itu kesyirikan, dosa dan maksiat. Kalau his yang terlihat, itulah yang kita bahas di kitab Taharah ini. Itu namanya najis ma'nawi. Ya. Najis hissi ya? Najis hissi yang dibahas di kitab Taharah. Ya, najis hissi ini di sini banyak pembagian para ulama. Ya. Ada yang terbagi menjadi dua lagi. Kalau kita bicara tentang masalah najis hissi, nah, ada yang bagi dua. Yaitu ada yang bentuknya najis ainiyah dan yang kedua ada yang namanya najis hukmiyah. Ya. Najis ainiyah, ainnya itu najis. Zatnya memang dia sudah dari sananya asalnya memang najis. Dipahami ya? Kata dia sudah diberi contoh oleh Syekh Shalih Fauzan seperti kencing manusia atau tinjanya, ya, liur anjing. Itu contoh-contoh apa? Najis yang memang dari zatnya sudah merupakan apa? Najis. Ya. Itu yang dikatakan najis ainiyah. Memang ainnya, zatnya najis itu. Itu tidak bisa dibersihkan kalau sudah seperti itu. Ya. Siapa yang bisa bersihkan kencing? Siapa yang bisa bersihkan tinja manusia? Diolah, bisakah? Atau yang bisa bersihkan liur anjing? Memang zatnya najis. Dipahami ya? Itu yang pertama. Dari pembagian najis secara his. Ada yang dikatakan najis ainiyah. Kembali kepada zat najis itu sendiri. Kemudian yang kedua namanya najis hukmiyah. Najis secara hukum. Ya. Di sisi syariat, kapan ada sesuatu yang terkena najis, maka sesuatu itu dia dihukumi apa? Najis. Ya, dihukumi oleh apa? Syariat sebagai apa? Sesuatu yang najis. Tapi ini bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan. Dipahami ya? Itu yang dikatakan najis hukmiyah. Contoh misalnya anggaplah kulit
kita anggaplah dikena air kencing atau ada tinja yang keluar ketika buang air besar, itu kan bisa dibersihkan kulitnya sehingga dia bisa suci kembali, hilang dari zat najis tersebut, ya, sehingga kulitnya menjadi apa? Menjadi suci. Ya. Dan di sini dari bahasa para ulama, kalau dikatakan dia pembersihan najis, itu arahnya kepada najis hukmiyah tadi itu. Najis apa? Hukmiyah. Secara hukum. Ada najis yang melekat pada sesuatu, ya, dibersihkan dia sehingga sesuatu ini menjadi apa? Suci. Tapi kalau dia kembali kepada najis ainiyah, itu memang tidak bisa dibersihkan lagi, karena zatnya najis itu sudah memang najis. Baik. Nah, jadi ini dipahami ya dari ibarat-ibarat dalam masalah ini. Dari sepanjang tadi yang kita bahas, hukum seputar najis dan bagaimana cara pembersihannya, ya, itu tadi berputar di masalah tadi itu. Apakah dia berputar pada najis ainiyah atau berputar pada najis hissiyah, ya, najis hukmiyah, dipahami ya. Nah, baik. Akhirnya juga dari hikmah ada dari hukum-hukum yang perlu diketahui tentang masalah najis. Hukum-hukum najis, seorang tadi tahu apa definisi najis, kemudian pembagian najis, ya, dan mana dari pembagian tadi itu. Nah, adapun tadi kalau dibawakan dengan bahasa membersihkan najis, maka itu arahnya kepada najis hukmiyah, ya, najis yang dihukumnya dia sebagai najis yang bisa dihilangkan. Nah, ketika dia melekat pada benda-benda yang atau sesuatu yang asalnya suci, yang asalnya apa? Suci. Nah, najis hukmiyah ini kalau mau dibagi lagi, dia terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga macam. Nah, itulah yang sering kita dengarkan ya di pembahasan-pembahasan. Ada yang dikatakan najis yang berat, ada yang dikatakan najis yang ringan, dan ada yang dikatakan najis yang pertengahan. Ya, dia tidak berat, tidak juga ringan, sedang-sedang. Apa itu najis yang berat? Nah, tadi Syekh Shalih Fauzan telah berikan contoh, walaupun tadi tidak diuraikan kayak tadi ya pembagiannya. Tapi tadi dari uraian yang telah kita baca, dari uraian Syekh, beliau telah menyinggung dari pembagian-pembagian najis yang telah kita uraikan ini. Ya, jadi saya ulangi tadi ya, najis hukmiyah itu terbagi menjadi tiga. Nah, ada yang bentuknya najis hukmiyah yang apa? Yang berat, ada yang ringan, dan ada yang pertengahan. Ya, ada yang pertengahan. Yang berat kayak tadi, seperti air liur anjing. Ini berat ya, karena perhatikan tadi cara mensucikannya saja harus 7 kali siraman air, ditambah dengan salah satunya dengan apa? Dicampur dengan tanah, menunjukkan akan beratnya dia. Menunjukkan akan apa? Akan beratnya cara mensucikannya. Baik, dipahami ya. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan najis yang ringan. Ya, najis yang ringan. Kalau tadi yang berat dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa najis mughalladha. Akan diterangkan nanti oleh Syekh ya di pembahasan nanti. Baik. Kemudian yang kedua tadi najis yang ringan adalah najis yang dikatakan dengan bahasa mukhaffafa. Ya, dia ringan. Tapi nanti kita akan beri contoh. Dan juga Syekh akan beri contoh nanti insyaallah taala. Seperti misalnya kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu. Ini namanya najis yang ringan. Karena nanti cara mensucikannya itu cukup dengan dipercikan saja. Ingat tadi ya, bayi yang masih hanya mengkonsumsi ASI saja. Ya, belum ada makanan yang lain.
Maka ini kencing yang najis, tapi diringankan cara mensucikannya. Nanti kita akan bahas ya. Diringankan apa cara mensucikannya. Baik, cukup dipercikan sudah mencukupi. Kalau dicuci juga tidak ada masalah. Tapi kalau dia percikan itu dari hal yang sudah cukup. Nah, dibedakan dengan kencing bayi perempuan ya. Karena dibedakan dalam masalah ini. Akan datang nanti insyaallah taala dari rinciannya. Baik. Najis yang ketiga, ada yang dikatakan najis mutawassithah. Yang pertengahan. Ya, antara yang berat, tidak juga ringan. Nah, itulah dari keumuman adanya najis-najis yang ada, yang kita akan uraikan. Ya, dipahami ya. Jadi kebanyakan najis yang ada di muka bumi ini itu adalah najis yang pertengahan, mutawassit. Tadi Syekh sudah berikan contoh seperti kencing manusia atau tinja manusia juga. Dipahami ya? Dan nanti kita akan lewat masalah darah haid. Sudah singgung tadi sedikit. Ya, itu dikatakan najis-najis yang bentuknya sifatnya pertengahan, mutawassit. Ya. Baik. Itu dari cabang-cabang pembahasan pembagian dari najis hukmiyah tadi. Ya. Nah. Baik. Jadi kalau paham pembagian-pembagian ini mudah nanti insyaallah taala ketika membahas tentang masalah najis-najis. Ya. Jadi sekarang kita masuk dulu membahas kaidah-kaidah ya agar mudah. Nah, tadi sudah kita terangkan definisi najis, pembagian najis. Nah, dan juga tadi Syekh sudah terangkan kepada kita asal dalam membersihkan najis itu yaitu dengan air. Itu dengan apa? Dengan air. Itu asal. Nah, tadi sudah beri contoh ya. Orang Arab Badui yang kencing di masjid disiramkan dengan air. Ya, pakai timba yang besar. Liur anjing dicuci juga dengan air. Walaupun dia ada tambahan-tambahan seperti ada campuran tanah, tapi intinya kan air. Ya. Dan seterusnya nanti kita akan baca insyaallah taala dari berbagai macam najis-najis yang ada itu asalnya dibersihkan dengan apa? Dengan air. Baik, itu kaidah dipegang ya. Kemudian juga yang kaidah yang kedua yang diterangkan juga oleh para ulama dalam masalah ini, asal dalam menentukan ini najis atau tidak itu dikembalikan kepada dalil. Dikembalikan kepada apa? Dalil Al-Quran atau hadis. Kapan tidak ada dalilnya, maka asalnya hukumnya suci. Hukumnya adalah apa? Suci. Itu kaidah dipegang dalam masalah pembahasan najis. Ya, dalilnya apa? Diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi seluruhnya. Asalnya dipakai. Ya, halal. Boleh. Kecuali sesuatu yang najis. Itulah yang diharamkan nanti untuk digunakan. Ya. Dan itu yang kita akan rinci nanti insyaallah taala. Dari pembagian-pembagian atau beberapa contoh-contoh najis yang ada. Yang mencakup najis yang berat, najis yang ringan, ataupun najis yang pertengahan dari kebanyakan najis yang ada di alam ini. Baik. Ini pembukaannya dari kaidah-kaidah dasar dalam menentukan seputar atau dalam memahami tentang masalah hukum dan pembersihan najis ini. Nah, baik. Dan syarat berikutnya kita akan terangkan lagi dari uraian Syekh Shalih Fauzan, dan juga nanti kita akan terangkan juga dari sebagian faedah yang lain yang diterangkan oleh para ulama seputar masalah najis ini. Baik. Jadi kesimpulan pembahasan yang kita telah kaji pada malam ini, ya. Jadi pembahasan masalah najis ini dia adalah cabang yang kedua dari pembahasan masalah tahara hissiyah. Karena sudah kita lewat tadi ya, sudah saya singgung bahwasanya definisi tahara itu adalah
seorang dia mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu pokoknya taharah hissiyah. Menghilangkan hadas itu sudah kita bahas. Ya, dengan berwudu kalau dia hadas kecil, dengan mandi kalau dia hadas besar. Tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, maka dia tayamum. Itu sudah kita bahas. Pembahasan masalah menghilangkan apa? Hadas. Ya, dan yang kedua ada yang namanya pembahasan menghilangkan najis. Ya, menghilangkan apa? Najis. Ini dari cabang yang kedua dari pembahasan taharah hissiyah. Ya. Baik. Nanti sudah kita uraikan dari hukum-hukum seputar najis ini. Ya, sebelum kita uraikan lebih jauh lagi, tadi sudah diterangkan. Nah, maksudnya dari pembahasan yang penting, hukum menghilangkan najis itu adalah hal yang wajib dalam agama kita. Ada perintah dalam Al-Quran dan diancam orang-orang yang bergampangan dalam masalah itu. Ya. Oleh karena itu para ulama punya perhatian penting membuatkan suatu bab khusus seputar masalah-masalah yang seperti ini. Nah, kemudian tadi sudah diterangkan apa itu definisi najis. Ya. Dan tadi sudah kita uraikan dari sebagian kaidah-kaidah yang penting dalam masalah apa najis ini. Itu cara mensucikannya itu dengan air asalnya. Kemudian tadi sudah diterangkan asal dalam sesuatu itu adalah suci. Sampai ada dalil yang menerangkan dia adalah najis. Dan nanti kalau kita baca beberapa jenis najis, itu seluruhnya kembalikan kepada dalil. Kapan tidak ada dalilnya, maka dia bukan najis. Itu kaidah ya, dipegang. Agar tidak bingung dalam masalah menilai ini najis atau bukan. Tapi dikembalikan pada dalil, ayat atau hadis. Nah, tadi sudah disinggung tentang pembagian-pembagian najis. Ya, yang para ulama di situ membaginya, tapi tidak ada silang pendapat. Maksudnya tidak ada di situ asalnya hakikatnya sama ya kembalinya. Walaupun ada yang bagi begini, ada yang bagi ini. Yang tadi sudah kita uraikan. Najis itu ada dua macam. Ada najis ma'nawi dan ada najis hissi. Ma'nawi itu pembahasannya di masalah akidah. Najis hissi ini pembahasannya di masalah taharah. Ya. Najis hissi ini juga terbagi tadi ya menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis apa? Hukmiyah. Ainiyah sudah diterangkan tadi. Dia memang kembali kepada zatnya najis itu sendiri. Kemudian najis hukmiyah tadi yang terbagi tiga. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang pertengahan. Nah, yang kita akan uraikan nanti insyaallah taala nanti di pembahasan berikutnya, penyebutan seputar jenis-jenis najis. Dan dia tidak akan keluar dari situ. Apakah dia berat, ringan, atau pertengahan. Ini kaidah-kaidah dasar ya dalam mengetahui apa masalah najis. Tapi segera itu dulu ya. Ini dari akhir pembahasan kita di pertemuan awal ini dalam seputar masalah hukum-hukum seputar najis dan cara membersihkannya. Dan insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah memudahkan dari pembahasan ini. Saya kira itu dari apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Dan kita akhiri dari pengajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.